Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Materi yang akan saya sampaikan itu berupa PPT. Apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti, kalian bisa konfirmasi langsung ke nomornya Bu Ila. Terima kasih. Anak-anakku, marilah kita memahami dan saya akan menjelaskan tentang pengertian cerkak. Pengertian cerkak atau pengertian cerkak yaitu karangan cekak kang awujud prosa. Biasane isine kurang saka 1000 tembung. Kang menehi kesan tunggal kang dominan lan mustakake cerita ana ing salah sawijining tokoh. Cerita cekak utawa cerkak punika samubarang bentuk karangan duwe bentuk prosa naratif fiktif lan nggunakake basa Jawa ing jero panulisane. Cerkak cenderung padat lan teras nang tujuane dibandingno karo cerita fiksi sing luwih dawa kaya novel. Jadi maksudnya cerkak itu sama halnya dengan cerpen kalau bahasa Indonesia nggih. Kalau bahasa Indonesia itu disebut juga dengan cerpen. Cerita pendek. Unsur-unsur cerkak yaitu unsur inti cerkak. Terbagi menjadi eksposisi, panerno setting, situasi, lan tokoh utamane. Jadi eksposisi itu menerangkan tentang settingnya di mana atau setting tempat, setting waktu itu kapan gitu nggih. Situasinya bagaimana, lan tokoh utamane ku sapa kayak gitu. Yang kedua, komplikasi ku kedadean ning jari cerita sing ngenalake konflik. Jadi komplikasi itu adanya konflik yang memperkenalkan konflik. Konflik itu adalah masalah. Yang ketiga, aksi sing ningkat utawa krisis utawa wektu sing menentukake kanggo si tokoh utama lan komitmen dekne kabeh andhep mubareng jangkah. Sing keempat, klimaks. Klimaks iku titik minat paling dhuwur jero pangertian konflik. Jadi, maksudnya klimaks itu puncak masalah lan titik cerita sing ngandung aksi paling akeh utawa penting. Jadi, klimaks itu puncak masalahnya. Titik ceritane ing suatu cerkak. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian itu kanggonan cerita ning ngendi konflik dipecahkan. Jadi penyelesaian itu merupakan ending atau kanggonan cerita akhir cerita. Yang keenam adalah moral. Jadi dalam cerkak itu unsur intinya adalah moral juga. Yang terakhir itu unsur intrinsik cerkak yaitu tema siji, loro latar. Latar itu panggon, wayah, kahanan. Kahanan itu keadaan. Saya ulangi, kahanan itu adalah keadaan. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur itu jalannya cerita. Saya ulangi, alur adalah jalannya cerita. Yang keempat, tokoh utawa paraga. Yang kelima, penokohan utawa watak. Sudut pandang. Sudut pandang itu sudut pandang orang pertama, kedua, ya gitu. Gaya bahasa itu sama dengan majas.
Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam cerkak. Masuk yang C, unsur ekstrinsik cerkak terbagi menjadi 3 utawa telu. Aji-aji njero cerita utawa kang disebut nilai-nilai cerita. Nilai-nilai cerita yang dimaksudkan adalah agama, budaya, politik, ekonomi. Jadi dalam cerita itu ada yang mengandung unsur agama, ada yang mengandung unsur politik, budaya, ekonomi. Yang ketiga, latar mburi kuripan pengarang atau sudut pandang pengarang. Jadi dalam cerkak itu ada sudut pandang seorang pengarang. Seorang pengarang itu bisa mengartikan sesuatu yang dapat dijelaskan dalam cerkak tersebut. Yang terakhir, situasi sosial pas cerita kuwi diciptakan. Unsur ekstrinsik itu ada 5. Agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi unsur ekstrinsik cerkak utawa cerpen itu mengandung unsur agama, mengandung unsur ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Contoh unsur yang mengandung unsur agama. Contoh cerpen yang mengandung unsur agama. Contohnya kayak kalian menceritakan sesuatu tentang lingkungan di sekolah kita. Di sini kan yang ditonjolkan adalah unsur agama. Kenapa seperti itu? Karena diawali dengan sholat duha, terus program unggulannya adalah Al-Miftah, kayak gitu. Itu adalah suatu cerpen atau suatu cerita pendek yang diambil dengan menggunakan unsur agama. Kita masuk ke dalam ciri-cirine cerkak. Ciri-cirine cerkak iku ceritane cekak utawa ringkes. Cerpen iku kan cerkak, Rek. Cerpen iku ya ringkes, enggak panjang seperti novel. Yang kedua, duweni sifat rekaan atau fiktif, sifate naratif. Umume ana gegayutan karo lelakone manungsa. Jadi, cerkak utawa cerpen iku bersifat fiktif, rekaan, hanya merekayasa. Umume ana gegayutan karo lelakune manungsa, itu maksudnya biasanya suatu cerpen diambil dari tingkah laku manusia atau perilaku manusia, kesehariannya seorang manusia. Yang ketiga, duweni kesan tunggal bahasane. Landhep utawa tajam, sugesti lan menarik kawigaten. Maksudnya bahasanya itu menarik, terus bisa mempengaruhi pembaca gitu. Sehingga pembaca itu tertarik akan membaca cerpen sampai habis. Seperti kalian, kalau ada suatu cerpen yang judulnya menarik, kalian akan cepat-cepat untuk segera membaca sehingga tahu isinya apa, kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Bersambung di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.